Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari bersama kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Taruh remah-Mu dalam hidup kami, taruh isi hati-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, bantu kami untuk kami lebih memahami maksud dan rencana Tuhan atas hidup kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan renungan kami hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan memimpin dan campur tangan atas apa yang kami baca, apa yang kami renungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun menjadi sedih sekali. Saya akan memberikan tema renungan hari ini, yaitu sudahkah kita meneladani Kristus yang rela menderita karena ketaatannya kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini itu melanjutkan pemberitaan Tuhan Yesus mengenai kesengsaraannya kepada para muridnya. Ketika para murid mendengar kabar ini, mereka sangat sedih. Kabar ini sungguh sangat mendukakan hati para murid. Kenapa para murid sampai begitu sedihnya? Karena para murid hanya fokus dan hanya memikirkan kesengsaraan bahkan kematian yang akan segera dialami oleh Tuhan Yesus. Sayang sekali, mereka tidak bisa melihat kemenangan dari Tuhan Yesus setelah peristiwa yang menyedihkan itu terjadi. Saya percaya ketika mereka bisa berpikir tentang kemenangan yang akan terjadi setelah kesengsaraan yang dialami Tuhan Yesus, saya percaya hati murid tidak akan terlalu bersedih. Karena mereka terus mengingat bahwa di balik duka, di balik kesengsaraan yang akan terjadi pada Tuhan Yesus, akan terlihat buahnya, yaitu kebangkitan. Peristiwa kebangkitan akan terjadi, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di seluruh bumi. Dan setiap orang berdosa karena pengorbanan Tuhan boleh menerima keselamatan. Ingat, hanya di dalam Tuhan Yesus saja kuasa dapat dinyatakan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kemuliaannya itu tidak bisa tertandingi oleh apapun juga. Meskipun pada saat itu Dia harus mengalami kehinaan, Dia harus direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Tetapi itu tidak akan pernah bisa menutup kemuliaan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang lebih berkuasa dari Tuhan Yesus di muka bumi ini. Bahkan kuasa pemerintahan dunia ini pun tidak akan dapat menggambarkan kuasanya Tuhan yang begitu besar, kuasanya Tuhan yang begitu agung. Semua kemuliaan, semua kuasa, dan semua kekuatan yang ada pada Tuhan Yesus, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi kehendak Bapa. Bahkan Tuhan Yesus rela untuk direndahkan, diperlakukan tidak adil, disiksa, dihukum mati, dipaku di atas kayu salib. Semua itu Tuhan mau kerjakan, semua itu Tuhan mau lakukan dengan satu tujuan, membebaskan orang yang berdosa itu dari murka Bapa.
Harusnya kita yang mengalami kesengsaraan itu, tetapi karena kemuliaan, karena kasih Tuhan untuk manusia, Dia merelakan diri mengalami semua penderitaan itu. Yang kalau kita pikir secara logika manusia, itu sangat mengerikan penderitaan Tuhan itu. Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang banyak sekali mengadakan mujizat, banyak sekali menolong manusia, banyak sekali melepaskan orang-orang dari belenggu-belenggu setan yang harusnya Tuhan dipermuliakan, tetapi Tuhan rela menerima kehinaan, rela menerima kematian karena manusia. Dan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ini sebenarnya menunjukkan betapa mulianya Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu loh terlihat dari kesengsaraan yang mau Dia tanggung. Sungguh tidak ada orang yang bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia tidak lagi terhina, tetapi kemuliaannya ini justru dinyatakan dalam sengsaranya. Seharusnya Tuhan itu dipermuliakan, tapi Tuhan rela dihina supaya manusia yang hina ini boleh mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Tuhan. Wow, betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita belum diperbaharui oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa memahami peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mungkin kita akan bersedih dengan apa yang dialami Tuhan Yesus. Dan apa yang dialami Tuhan Yesus mungkin bagi dunia atau bagi orang yang menolaknya malah menjadi batu sandungan. Tetapi bagi setiap orang percaya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus akan membuat kita bersyukur, membuat kita bangga memiliki Tuhan seperti Dia, memiliki Tuhan yang benar-benar penuh dengan kasih yang luar biasa. Mungkin orang-orang dunia ketika melihat peristiwa dari penyaliban Tuhan Yesus, mulai dari siksaan sampai penyaliban Tuhan Yesus, mereka akan berpikir, loh, katanya Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Lah kok bisa mati di atas kayu salib? Sebagai orang hukuman lagi, harusnya Dia bisa menggunakan kekuasaannya, memerintahkan malaikat untuk menolong Dia, atau paling tidak Dia harusnya bisa melepaskan dirinya. Itu adalah pemikiran sempit dari orang-orang yang menolak Dia, dari dunia yang menolak Dia, dari orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita orang yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus adalah segalanya buat kita. Dia rela melakukan hal yang membuat kita tercengang. Dia rela melakukan hal yang membuat kita benar-benar terkagum-kagum. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kenapa Tuhan rela mengalami kesengsaraan itu? Dan pastinya bagi kita orang yang percaya, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Itulah bukti kasih seorang Bapa, bukti kasih Tuhan yang benar-benar menunjukkan kemuliaannya, ketulusannya untuk menolong setiap orang yang berdosa, termasuk kita. Justru karena Tuhan telah mati di kayu salib, maka kita dapat kesempatan untuk hidup di hadapannya. Itu adalah anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, gunakan anugerah Tuhan ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaannya di dunia ini. Layani Tuhan dengan apa yang kita miliki, layani Tuhan dengan apa yang kita bisa. Selama kita masih sehat, selama kita masih bisa bernafas, ungkapkan rasa syukur kita atas pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan melayani Tuhan, dengan hati yang penuh ketulusan, dengan keseriusan, dan yang terpenting tidak gampang berhenti di tengah jalan. Sekalipun gesekan saat itu terjadi, kita harus tetap maju terus. Karena
kita sangat bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama, hanya karena belas kasihannya kepada orang berdosa, Tuhan rela mengorbankan dirinya. Tuhan sangat tahu dan paham betul bahwa hanya dengan pengorbanannya di atas kayu saliblah orang yang berdosa itu mendapatkan keselamatan. Tuhan benar-benar memberikan belas kasih-Nya untuk kita. Tuhan sangat mengasihani orang yang dipermainkan setan. Bahkan Dia tidak segan pada saat itu mengusir setan yang sedang mempermainkan orang-orang di sekitarnya. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang pada saat itu menderita sakit kusta sehingga dia dibuang oleh masyarakat. Karena kasih-Nya itu Tuhan mau mentahirkan orang-orang ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan adalah satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan belas kasihan-Nya. Kenapa hanya Tuhan yang bisa memberikan belas kasih-Nya untuk kita? Karena hanya Tuhan saja yang memiliki kuasa tertinggi untuk menyelamatkan hidup saya, untuk menyelamatkan hidup Anda, untuk menyelamatkan hidup kita semua. Belas kasihan Tuhan inilah yang mampu menggerakkan hati Tuhan untuk mau berkorban demi kita, sehingga kita akan menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Kita akan diperdamaikan dengan Tuhan. Itu semua karena belas kasihan Tuhan. Jadi yang bisa kita pelajari yang pertama, karena hanya belas kasihan Tuhan saja, kita orang yang berdosa ini bisa diselamatkan karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah Tuhan rela mati di kayu salib karena inilah rencananya bagi keselamatan manusia. Tuhan mati di kayu salib karena apa yang dilakukan Tuhan ini adalah bagian dari rencananya untuk membawa misi penyelamatan bagi manusia. Setiap nubuat para nabi tentang penderitaan dan kematiannya sudah menjadi kenyataan dan digenapi. Ini membuktikan bahwa apa yang dirancangkan oleh Allah itu tidak main-main. Rancangannya itu penuh dengan damai sejahtera. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tidak akan pernah Tuhan pungkiri, tetapi akan Tuhan kerjakan karena begitu kasih-Nya Tuhan kepada kita. Sebenarnya hal inilah yang harus kita tahu supaya kita ini benar-benar dapat mengagumi tentang siapa sih Tuhan itu. Kita dapat mengagumi Tuhan karena memang sebenarnya itulah yang pantas diterima oleh Tuhan. Harusnya kita tidak hanya sebatas untuk mengagumi Tuhan, tetapi kita mau action, melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Caranya yaitu layani Tuhan selama kita masih mendapatkan kesempatan. Layani Tuhan selama kita masih hidup di bumi ini. Beri kesetiaan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, mungkin Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi. Jangan pernah berhenti di situ saja, tetapi kita harus tetap melangkah. Tetap ingat betapa kasih-Nya Tuhan terhadap kita. Tuhan datang ke bumi ini karena ketaatannya kepada Bapa. Tuhan Yesus rela menderita karena bagi Tuhan kehendak Bapanya di surga ini lebih penting daripada kesenangan Tuhan secara pribadi. Kalau Tuhan saja bisa lakukan seperti ini, kenapa kita tidak belajar untuk meneladani apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita? Paling tidak lakukan kehendak Bapa dengan memberikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jangan menjadi batu sandungan, supaya Tuhan boleh dipermuliakan dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang bisa kita renungkan untuk saat ini adalah, sudahkah kita benar-benar meneladani Tuhan
yang begitu rela menderita karena belas kasihannya kepada orang lain atau kepada orang-orang berdosa? Atau sudahkah kita meneladani Tuhan yang rela menderita karena ketaatannya kepada Bapa di surga? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat dua hal tadi. Yang pertama, hanya karena belas kasihan Tuhanlah kita orang yang berdosa boleh diselamatkan. Tuhan rela melakukan semua itu, Tuhan rela mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan hidup kita. Yang kedua yang perlu kita ingat, Tuhan rela mati di kayu salib itu karena bagian dari rencana Allah untuk memberikan misi penyelamatan bagi hidup kita. Jadi tetaplah kita bersyukur di hadapan Tuhan. Jangan pernah mudah mengeluh ketika Tuhan percayakan kita pelayanan apa saja. Jangan mudah mengeluh ketika Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan. Karena saya percaya itu adalah proses iman kita untuk kita semakin mengenal Tuhan. Untuk kita semakin bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Atas semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat meneladani Engkau. Kami mau melangkah di dalam jejak-jejak kaki-Mu yang telah lebih dahulu melangkah di depan kami dan memberikan teladan bagi kami. Bagaimana pengorbanan-Mu yang mulia sudah Engkau berikan bagi kami. Kami mau belajar berkorban demi mentaati Tuhan. Dan Tuhan, kami tetap berharap, kuatkanlah kami, manusia yang lemah. Mungkin kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau, Engkaulah yang menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa bagi yang sedang sakit apapun oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, menyembuhkan orang yang sedang sakit, orang yang sedang mengalami kepahitan di dalam hidupnya, orang yang terus mengalami kekecewaan dan dikecewakan di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus memulihkan kehidupan orang itu, membebat setiap hati yang terluka, mengembalikan setiap orang-orang yang telah kehilangan rasa kepercayaan dirinya, yang telah kehilangan kasih mula-mulanya, yang telah hampa kasihnya, dipulihkan oleh karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.